Ini pesertanya sudah mau ini, sudah mau kopi break. Nanti jam ya habis maghrib langsung seksi tanya jawab nih pesertanya ini luar biasa pesertanya. Ya ini luar biasa peserta pelatihan ini masih nih mau coffee break dulu. Setelah coffee break ada Pak dari saking putih Pak? Gresik. Dari Gresik yang Pak Lurah tadi nggih? Iya Pak. Nah, gimana Pak? Selama 1 hari nanti pelatihan nih Pak? Wah ini full kegiatan, jadi kita butuh apa ya? Penuh konsentrasi lah. Penuh konsentrasi ya. Karena ini langsung praktek. Jadi menurut Mbah Lurah ini kalau di tempat saya Lurah itu dipanggil Mbah ya, Mbah Lurah. Mbah Lurah ini untuk materi-materi yang diberikan dari pertanian ini pripun Mbah Lurah? Ya alhamdulillah bisa untuk kedepannya itu jadi lebih baik kita. Karena dengan organik ini kita bisa mengurangi pupuk kimia lah. Dalam sambutan Mbah Lurah tadi, pupuk kimia kan susah. Terus subsidi juga susah. Untuk mempercayai masyarakat Mbah Lurah itu untuk biar organik pripun Mbah Lurah? Apa nanti diadakan pelatihan-pelatihan dan sebagainya? Ini pripun Mbah Lurah ini? Kalau pelatihan kita pastilah. Ya. Untuk pelatihan untuk memastikan warga kita fungsinya dengan pupuk organik dengan hasil panen yang bagus, kalau bisa seperti itu. Nah, ini saya juga ngasih tantangan yaitu kalau panen dengan pupuk kimia, kalau dengan pupuk organik lebih jelek maka kita akan diganti. Ini kebijakan desa Mbah Lurah atau Mbah Lurah sendiri yang ini punya ide ini? Kebijakan dari desa kita Oh, sendiri. jadi nanti yang ganti itu desa atau pribadi Mbah Lurah? Desa. Oh, luar biasa ini berarti. Jadi diambil kita ambilkan dari ketahanan pangan kita. Dana dari ketahanan pangan ada ya Mbah Lurah berarti. Ya. Jadi gini, Mbah Lurah ini nanti ada beberapa petani mungkin dicoba dulu atau mungkin semua yang petani atau gimana Mbah Lurah? Ini ada beberapa petani, sementara ya kita saudara atau kerabat dari perangkat desa kita. Ya. Untuk mengadakan uji coba dengan pupuk Organik ya. Semua hama pun tidak boleh pakai pupuk kimia ya. Ketika nanti tidak berhasil, ketika ini tidak berhasil, nanti akan diganti sama? Ya diganti ke umpama dengan pupuk kimia itu dapat 1 ton. Ya. Dengan organik dapat 8 kuintal, yang 2 kuintal kita ganti dengan dana ketahanan itu biaya semua biaya operasionalnya sama panennya begitu ya. Siap. Ini termasuk ini Mbah Lurah, saya itu kan orang Magetan, saya dari media Magetan, ini bisa getok keluarkan nanti ke Mbah Lurah ini loh, bagaimana orang itu bisa beralih ke organik karena selama ini subsidi itu memang susah Mbah Lurah. Subsidi susah, petani mau pupuk ini. Terima kasih Mbah Lurah. Ya. Namanya Mbah Lurah? Mbah sinten? Pak Sohidin. Pak Lurah Sohidin Gresik ya. Ini dari Pak Lurah Sohidin, luar biasa ini. Ini juga Mbah Lurah juga nih. Sama aja ya. Jadi intinya Pak Supri ini Mbah Lurah juga. Intinya kebijakan yang diterapkan Mbah Din tadi sama. Tapi keyakinannya gimana Pak? Keyakinan Mbah Lurah? Saya sangat yakin sekali akan berhasil. Akan berhasil? Iya. Tapi padi ya, ini padi ya? Kalau saya ini rencananya juga meniru konsep Pak Bayu 1005 itu. 1005. Iya. Tapi tetap organik, masyarakatnya bagaimana dengan percaya diri organik. Iya. Ya, terima kasih Mbak Lurah. Ya, sukses selalu. Amin. Ya. Ini luar biasa. Kidalang Mbah Lurah Gresik. Mbah Lurah Gresik ini tadi komentarnya petani itu
suruh nyoba organik. Kalau nggak jadi, kalau nggak berhasil akan diganti biaya nih. Terus Luar biasa ini. Kalau di Magetan ada yang kayak gitu, weh, luar biasa ini. luar binasa, luar biasa. luar binasa, luar biasa ini. Ya, ini sudah sore, persiapan pulang. Tapi sebelum persiapan mungkin kita akan jalan-jalan dulu, foto-foto bersama. Nah, gini nanti akan kita ada komentar ke bosnya ini. Bos Topa mana ini Bos Topa? Ya. Bu, dari mana Bu? Dari Belitung, Mas. Dari Belitung Bu, dari Belitung ke Banyuwangi. Iya, Ini siap. gimana Bu tadi selama 1 hari ini tadi mengikuti pelatihan tadi Bu? Luar biasa, tapi waktunya kurang lama ya. Kurang lama Bu ya? Iya, orang dijatah Pak Bayu cuma 2 hari. Dari materi yang sudah diberikan tadi menurut Ibu apa sih sebenarnya yang intinya yang diterima tadi untuk organik itu sebenarnya? Artinya gini, kita seperti harusnya kita sudah bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Iya. Hanya selama ini kita belum teredukasi untuk melakukan itu. Yakin nggak Bu dengan organik ini? Yakin. Yakin. Banget. Yakin, Kalau nggak Bu? yakin nggak sampai ke sini. Iya. Pak pesawat 2 kali. Iya, dengan biasa. Belum delaynya, Iya. belum keretanya. Jadi perjalanan yang tidak mudah sampai Ibu ke kesibukan tiap hari, petani, pedagang, pengusaha, Saya kebetulan PNS, Mas. PNS Ya, saya dari Dinas Pendidikan. dari Dinas Pendidikan. Iya, saya bawa 2 SMK. Dinas Pendidikan larinya ke pertanian. Karena salah satu kompetensi di SMK kami itu pertanian. oh di perkebunan. SMK-nya ya luar sebelum biasa. saya kasih SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya kepengen nanti anak-anak SMK itu menjadi wirausaha. Luar biasa, pemirsa, luar biasa sekali ini dari SMK Belitung ke Banyuwangi. Iya. Pengen namanya wong Jawa sinau organik Iya, Bu. Iya. belajar Sama Ibu ya ini. Sama Ibu ini juga dari sama Belitung. Dari Blitar. Sama Blitar. Ya luar biasa ini pemirsa. Ini dari Bu Guru SMK Belitung juga. Wah, luar biasa Pak Dalang. Siap. Dari Bu Guru SMK. Dia itu pengen apa? Mengajarkan murid-muridnya menjadi apa? Menjadi petani, wirausaha. Kan saya kaget, Bu, ngajar di mana? Dinas Pendidikan, nggak taunya Dinas Pendidikan SMK. Wah, ini luar biasa Ki. Gimana Ki, komentarnya Ki? Ya. Komentar ibu itu karena perjalanannya jauh. Ya. Mestinya ditambah. Nanti nambah aja enggak apa-apa. Kurang toh. katanya. Kurang. Katanya kurang. Katanya 2 hari lagi kurang. Karena memang Ya. untuk belajar itu ya tapi pertama untuk pengenalan lah enggak apa. Ya. Ini aduh. Sama-sama ini ya. Ngerecokin ini. Wah, ini ada nih. Nah, ini ngerecokin ini ya. Itu Pak. Ya enggak apa-apa langsung tanya aja, Pak. Ini direkam nih, Pak. Mumpung ketemu Pak Bayu nih. Jadi keluarin modal, begitu kenyataannya modalnya awalnya dia bilang kecil Pak, kecil. Kalau kecil nggak apa-apa lah, hitung-hitung bantu dia. Sebenarnya bantu dia, anaknya 7. Jadi udah, kalian pindah. Aku kasih fasilitas kendaraan bermotor, ladang ya saya di rumah. Jadi gimana? Enggak dicangkul. Alasannya apa? Jangan Pak, ini kan masuk tanah baru. Kebetulan itu bukan baru memang hutan. Monggo lewat, enggak apa-apa. Makanya mau konsultasi. Iya, ini kerja. Biar cerita dulu. Nggak ngerti saya bilang kan. Begitu ini. Nuwun sewu, dumateng sederek sedaya. Nggih, monggo. Silakan, nggih. Nggih. Panen lah saya. Tidak sesuai dengan Apa itu yang dia Pak? Yang ditanam apa? kentang. Kentang. Jadi ternyata saya belajar lagi ke internet. Wah, ini saya belajar. Saya lihat tuh, gimana sih kentang ini. Saya nggak tadinya tahunya nggak tahu tuh mengenai kentang, nggak tahu tuh mengenai tanah. Di situ saya tahunya saya cuma bisa nanam kopi. Saya belajar kopi tuh, tapi mau ngacet. Kebetulan namanya Aceng itu kan. Saya belajar. Ya kata orang sih berhasil, tapi kata saya karena saya bukan pedagang, saya memang penikmat untuk melakukan belajar. Nah, kalau orang situ syukur-syukur mereka bisa belajar sama saya apa pola-pola tanam kopi itu.
Nyatanya mereka nggak mau ngikut, ya sudah nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya kopi kita itu juga diternakannya, bijinya diambil karena dia lihat kan nonstop berbuah. Saya nggak pakai pupuk, organik semua. Total memang saya dari dulu organik Pak. Dari dulu organik. Ya, itu seperti. Nah, akhirnya masuk saya yang lain lagi. Dah, saya belajar sendiri. Kebetulan kata-kata pembibit ini, katakanlah pembibit lah kita bilangnya, yang jual ini, dia bilang cuma satu Pak. Orang bodoh pun bisa nanam kentang. Wah, saya kan orang bodoh Mas. Dia orang Brebes tapi lama di Pengalengan, istrinya orang Garut. Saya orang bodoh, saya bisa. Bisa Mas. Monggo Bu Guru. Jadi saya belajarlah di situ. Langsung hari Senin saya jual kentang, rugi, modal habis. Hari Kamis saya terbang ke Jakarta, pinjam ongkos untuk naik pesawat. Kalau naik pesawat ke Medan kan, biar bisa kejar waktu. Saya sampai di Jakarta, jumpa, agar nggak kenal, orang cuma kenal di telepon. Dia lihat ini warna baju, saya ini gitulah. Sampai singkat cerita saya ke Pangalengan. Di Pangalengan lah saya dikasih arahan. Pak, kalau kentang itu seperti ini, awalnya seperti ini, ada genongnya G1, G2, dan 3. Dijawabnya saya ke tempat orang untuk pembudidaya. Nah, terus saya dibawa ke lahan. Nah, di Pangalengan itu ada Pak Hasan namanya. Itu bos besar juga tentang di Pangalengan. Dia bawa saya. Biasanya orang Pangalengan kan kalau lihat dia orang Medan, mereka itu heboh. Karena gimana? Orang Medan kalau beli bibit kentang nggak ada ampun. Berapa yang ada segitu diangkatnya. Dikiranya saya juragan kentang beneran. Padahal saya masih belajar. Jadi bakalan calon ini. Bisa beli 1 ton, 2 ton, 3 ton begitu. Maka saya perhatikan, yang saya heran, kok kentang kayak ini busuk kok dibilang bagus ya. Jadi, tapi dalam hati Kentang itu ya. Tapi kok nyampe kentang Pangalengan sampai satu kecamatan mensuplai 6 kabupaten di sekitar Sumatera Utara. Sampai Takengon, sampai Aceh kan, luar biasa. Sudah, nah. Baru setelah belajar lagi mengenai bibit. Bibit inilah Pak yang namanya mafia banget. Jadi saya dengan Duta Farm mau mencoba mengcounter, siapa tahu kalau saya di Sumatera, khususnya di Brastagi lah kami bilang, bisa mengurangi bibit-bibit yang kopong saya bilang. Rupanya nggak terlawan. Pak mau nanya ini ya, yang selama pelajari selama ini yang dari organik jenengan, yang selama ini kan jenengan bergerak di bidang organik. Iya. Terus tadi itu mengikuti pelatihan selama setengah hari lah barusan. Tanggapan Bapak gimana dengan konsepnya Pak Bayu tadi ini? Kalau saya yakin, dari awal saya udah pertama yakin bahwa konsep Pak Bayu akan bisa lebih ini. Kenapa? Karena ada pola. Terus seperti Bapak tadi, matematiknya ada. Jadi kalau saya selama ini enggak bikin 1 drum. Drum saya Pak di rumah ada 6. Bikin 1 drum, bikin 1 drum. Nyatanya apa? Baunya busuk apa? Padahal saya ngikuti tuh mereka-mereka yang youtuber itu kan. Kan selama ini Bapak ini kan udah bikin organik nih. Baru setengah hari ini kan ngikutin pelatihan Pak Bayu. Iya. Karena kepercayaan berapa persen ini ya Pak Bayu? Apanya? Jadi tingkat kepercayaannya ini yakinnya. Kalau saya yakin 99. 99 masih 1% berarti ya. Walaupun saya belum kenal. Belum Karena kenal. begini, mungkin saya hanya belum memahami yang model katalis. Ya. Ya toh. Tapi kalau pola-pola ininya, fermentasinya kan saya sedikit sudah ini karena Sudah saya paham alami. ya. Sudah saya lakukan. Yang gagal yang bagaimana, yang bagaimana. Nah itu. Cuma kalau pola yang dari Pak Bayu kan sudah terintegrasi ya. Jadi artinya Pak, kalau kita buat begini, ini hasilnya. Kalau kita buat begini, ini hasilnya. Nah yang selama ini saya pelajari bukan begitu. Mereka cumanya untuk bikin konten. Boh. Ah, cantik-cantik mereka bikin konten. Begitu Iya. aku praktekkan, cari bikin persis seperti yang mereka. Coba praktekkan. Iya. Karena saya formula sendiri juga. Nah, hanya saja formula saya kan nggak akurat Pak, karena memang pengetahuan saya pun di bidang pertanian nggak paham Pak. Nanti malam kalau Ya, nanti malam tanya jawabnya Pak Bayu nanti. Ya. bisa masuk di konten. Saya memang nggak banding konten Pak, nggak banding. Cuma memang saya apanya untuk ini aja. Untuk sekarang masih petani kentang Mas? Enggak, semenjak Covid Ya.
Tidak lagi. Rencana mau kentang lagi. Saya nanti begini, setelah melihat Konsep apanya Pak Bayu. ini, saya kebetulan itu ada lahan orang tua. Iya. Itu kemarin besar-besaran kami buka 4 hektar. Wis. Main dulu. Ketinggian berapa itu? 1.500. Semua bisa kita. Nah, jadi tempat saya itu, Pak, ini datarannya di bawah sawah. Air Pak. Air yang dari sini di bawah ini, tapi ngambil air ini ke atas itu yang susah. Ketinggian dari air Kurang lebih 60 sampai 70 sawah di bawah itu. Jadi saya bikin pola begini. Karena saya lihat perlu air di Humbangan Sundutan itu air susah, Pak. Iya. Nah, kalau Toba Monggo, Pak. sekitarnya itu air susah. Kenapa susah? Musimnya terlampau kering. Jadi kalau tanah saya, makanya saya bilang kemarin, yang tumbuh di daerah saya itu tanahnya seperti ini. Ya, mungkin nanti bisa dipertanyakan di seksi tanya jawab, Pak. Iya. Yang penting semangat. artinya satu gini Pak. Nanti Nah. malam konsep kami adalah satu, apa yang ada. Jadi, apa yang ada. Jadi bukan mengadari. Iya. Nah, itu nanti malam tetap. Nanti malam. Sabar dulu ya. Sampai ketemu nanti malam, Pak ya. Terima kasih. Semangat untuk petani kentangnya. Istirahat dulu Pak. Tidur dulu. Monggo. Datang malam-malam. Waduh. Ya. Hanya semangat aja ini, Harus Pak. semangat ya. Pinggangnya kurasa udah pegelinunya luar biasa ini. Cari Pak Potro Pak minta tolong. Iya. Iya. Hanya semangat aja. Oke, Pak, matur nuwun ya, Pak. Iya. Nanti malam jangan lupa Iya, Pak. tanya. Monggo ya, siap. Iya. Pulang dulu, Pak Bayu. Siap istirahat dulu Pak. Ya, sampai di sini ini tadi ada beberapa peserta. Bagaimana beberapa peserta untuk ya. Sampai jumpa di acara solusi sehat pertanian, solusi sehat untuk petani. Bagaimana petani bisa hidup tanpa pupuk subsidi. Terima kasih. Salam dari Banyuwangi.